Dongeng Bahasa Indonesia. Ketahui nilaimu. Dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Alan. Alan adalah seorang pekerja keras dan mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam pekerjaannya di perusahaan sepatu, tempat dia bekerja selama 5 tahun terakhir. Tapi, kerja keras dan dedikasinya tidak pernah dihargai. Sekeras apapun dia berusaha, dia selalu dibuat merasa bahwa dia tidak memberikan yang terbaik. Alan, desain untuk koleksi sepatu anak baru. Apakah sudah siap? Aku masih mengerjakannya. Apa? Masih mengerjakannya? Aku membutuhkannya 1 jam yang lalu. Tapi Anda memberiku proyek itu 2 jam yang lalu, Tuan. Lalu, 1 jam tidak cukup? Itu sepatu anak-anak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Beri aku beberapa jam lagi. Aku akan menyelesaikannya. Aku lelah dengan kemalasanmu, Alan. Waktumu 1 jam. Selesaikan dan bawa ke mejaku. Tapi... Iya, tentu. Hei, Alan, kau mau ikut makan siang? Tidak. Kau pergi saja. Aku harus menyelesaikan ini. Baiklah. Tuan Logan, aku sudah menyiapkan desainnya untukmu. Desain apa? Untuk sepatu anak-anak. Kau tahu, aku baru saja berbicara dengan Katie dari pemasaran, dan dia merasa lebih baik kita merilis koleksi sepatu wanita terlebih dulu. Oh. Ya, rancang sepatu terbaik dan tren di pasaran saat ini, dan berikan padaku dalam 1 jam. 1 jam? Apakah ada masalah, Alan? Tidak, Tuan Logan. Sama sekali tidak. Bagus. Dan bagaimana dengan desain yang ini? Lupakan, buang ke tempat sampah. Aku tidak peduli, aku tidak butuh. Ya, betapa malangnya Alan yang selalu diremehkan di tempat kerja. Dia bekerja sampai larut, sementara semua rekannya sudah pulang. Dan ketika dia merasa bahwa dia sudah selesai bekerja hari itu, dia akan mendapati dirinya diberikan lebih banyak pekerjaan. Alan! Bagus, kau masih di sini. Tuan Logan, apa kau menyukai desain koleksi wanita? Mereka tidak hebat, tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan sekarang. Di mana desain sepatu anak-anaknya? Itu sudah kubuang karena Anda bilang... Oh, Alan. Kau tahu aku benci alasan. Aku perlu desain itu selesai dan di mejaku sebelum aku tiba ke kantor besok. Rupanya pesaing kita merilis koleksi anak-anak. Koleksi kita harus ada di toko sebelum mereka melakukannya. Mengerti? Ya, Tuan Logan, tentu saja. Bagus. Sekarang aku permisi sebentar. Aku akan terlambat ke pesta. Sampai jumpa, Tuan Alasan. Alan tetap bekerja sampai larut malam, seperti malam-malam sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, dia makan sandwich dingin yang dia bawa untuk makan siang. Tidak apa-apa, Alan. Semuanya sepadan. Mereka akan mengumumkan karyawan tahun ini besok, dan aku yakin itu adalah diriku. Alan tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen kecil dan menjalani hidup tidak mudah bagi mereka. Alan, apa itu kau? Iya, Ibu. Aku minta maaf, aku terlambat lagi. Aku akan memasak sesuatu untuk Ibu secepatnya. Ini dia, Ibu. Aku akan mengambil obat Ibu. Pemilik rumah telah datang lagi. Dia sudah menagih sewa 3 bulan terakhir. Kalau tidak, kita harus mengosongkan tempat ini. Oh, jangan khawatir, Ibu. Aku yakin aku akan mendapatkan promosi besok, dan kemudian hidup kita akan menjadi lebih baik. Oh, kau bekerja sangat keras, nak.
Semoga kau mendapat apa yang pantas kau dapat. Malam itu, Alan pergi tidur dengan harapan esok paginya akan membawa kegembiraan dalam hidupnya. Keesokan harinya, Alan pergi bekerja dengan senyum cerah di wajahnya dan sangat yakin bahwa trofi karyawan terbaik tahun ini akan menjadi miliknya. Perhatian semuanya. Seperti yang kalian ketahui, sekarang saatnya mengumumkan karyawan terbaik tahun ini dan kita semua tahu siapa itu. Orang tersebut tidak hanya menunjukkan keunggulan, dedikasi, dan disiplin, tetapi juga berusaha keras untuk menyelesaikan hal-hal dengan benar. Hadirin sekalian, aku persembahkan kepada kalian karyawan terbaik, Nona Katie dari pemasaran. Apa? Selamat ya, Didi. Wow, hebat. Alan berdiri di sana terdiam saat keadaan di sekitar riuh dengan kegembiraan. Matanya berbinar-binar saat melihat semua orang memberi selamat pada Katie yang baru bergabung dengan perusahaan 6 bulan yang lalu. Itu tidak adil. Tapi aku senang untuknya. Alan berjalan di jalan tanpa tujuan, tenggelam dalam pikirannya. Uang sewa yang menumpuk dan menunggu, uang untuk perawatan ibunya, ketidaktahuan atas kerja kerasnya, semua itu mulai menekan pikirannya. Hei, itu batuku. Oh, aku minta maaf. Aku tidak menyadarinya. Aku akan mengambilnya. Ini, maafkan aku. Terima kasih, lekuknya tidak terkelupas. Hartaku. Bolehkah aku bertanya, apa yang istimewa dari bongkahan batu yang biasa ini? Biasa? Nah, tidak ada yang biasa di dunia ini. Semuanya memiliki nilai unik sendiri jika kau meletakkannya di tempat yang tepat. Aku tidak mengerti. Oke. Ambil batu ini dan pergilah ke toko alat tulis di sana dan tanyakan pada mereka berapa mereka akan membayarnya. Temukan saja nilainya dan kembali. Oke. Alan pergi ke toko dan kembali setelah beberapa saat. 50 sen. Itulah yang akan mereka bayarkan. Baiklah. Sekarang lihat toko ornamen di sana. Pergi ke sana dan tanyakan harganya. Alan mengangguk dan pergi ke toko. Dia kembali setelah beberapa saat. $5, itulah yang akan mereka bayar. Baiklah. Sekarang, pergilah ke museum di sebelah sana dan tanyakan pada mereka berapa mereka akan membayar. Bingung, Alan mengangguk dan pergi ke museum. Ya ampun, ini bukan batu biasa, Tuan. Ini adalah meteorit bulan. Oke. Aku akan membayarmu. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata $50.000. Tidak begitu biasa sekarang. Ini mengejutkan. Untuk mengetahui bahwa sesuatu yang bernilai $50.000 hanya bernilai 50 sen di toko kertas dan $5 di toko ornamen sana. Benar sekali. Kita orang juga seperti bongkahan batu ini. Kita semua luar biasa dengan cara kita sendiri. Yang terpenting, di mana kita memutuskan tempat kita sendiri. Aku ingin memberitahumu, Alan, bahwa tempat yang tepat menghargai nilaimu dengan cara yang benar. Jangan menempatkan dirimu di tempat yang salah dan menjadi sedih. Dan sedih ketika mereka tidak menghargaimu. Istirahatlah, kau tahu harus apa. Gunakan dengan baik. Hei, tapi ini... Tunggu, bagaimana kau tahu namaku? Haleluya, 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 haleluya. Apa? Kemana dia pergi? Alan mencari-cari orang tua itu, tetapi dia tidak bisa menemukannya. Hah? Dan pada saat itu,
Angin sepoi-sepoi yang lembut menghembus wajah Alan, dan Alan berdiri. Dengan tekad yang teguh tertulis besar di wajahnya untuk pertama kalinya hari itu. Dia memasukkan batu ke dalam sakunya dan pergi ke kantornya. Oh tidak, dia tidak kembali bekerja di sana. Dia pergi ke sana untuk mengambil tasnya dan memberitahu Tuan Logan bahwa dia tidak akan bekerja lagi di situ. Tunggu, tapi hei! Alan menemukan pekerjaan baru di perusahaan sepatu lain yang tidak hanya menghargai keterampilannya, tetapi juga menghormati dirinya. Dia membayar semua sewa dan mempekerjakan seorang perawat untuk ibunya untuk menjaganya setiap saat. Sekarang, Alan tidak hanya bahagia, tetapi juga puas karena dia akhirnya mengetahui nilainya dan berada di tempat di mana semua orang menghargainya. Dan untuk bongkahan batu, Alan selalu menyimpannya sebagai pengingat akan pria yang telah memberinya pelajaran yang sangat hebat. Tempat yang menghargai dirimu adalah tempat yang tepat.